Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada episode kali ini saya ingin mengetengahkan kalimat yang diberikan oleh dosen saya, yakni seorang ilmuwan, seorang doktor, seorang profesor, seorang filsuf, seorang akademisi itu harus mengedepankan kebenaran. Dia harus menyatakan kul haq walau kana murrah. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Dia mencintai kebenaran, dia mencintai kebijaksanaan. Dia harus melakukan segala sesuatu itu, mengukur segala hal dengan kebenaran. 4x4 ya harus jelas bahwa 4x4 sama dengan 16. Itu harus didengungkan di mana saja. 2 ditambah 2 adalah 4. Itu harus didengungkan, tidak boleh dimanipulasi. Ya, intinya bahwa seorang ilmuwan, seorang akademisi, seorang dokter, seorang profesor, seorang filsuf itu harus mengedepankan kebenaran. Dia harus memiliki standar kebenaran dan harus disampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada umat tentang kebenaran ini. Dalam setiap forum dia harus mengungkap berbagai hal, pertemuan itu dengan kebenaran. Kesalahan walaupun itu didukung oleh sebuah rezim yang sangat kuat, maka dia tetap harus menggunakan, dia harus tetap berkata benar. Itu adalah seorang sarjana, seorang akademisi, seorang magister, seorang dokter, seorang filsuf, seorang ilmuwan. Dia harus idealnya harus berkata benar. Tapi berbeda dengan seorang politisi, kata dosen saya. Seorang politisi itu yang penting menang walaupun salah. Yang penting menang walaupun salah. Nah, yang nggak menarik adalah sudah salah kalah lagi, ya. Sudah salah kalah lagi. Nah, ini permasalahan. Nah, statement ini menurut saya menarik untuk dikaji, walaupun sederhana tetapi sebenarnya mendalam kalau kita kaji, bahwa seorang ilmuwan, tugas-tugas seorang sarjana, betapa banyak sarjana itu adalah sebenarnya berkata kebenaran. Dia harus terus membuat diskursus kebenaran. Ya, jangan sampai kemudian karena kepentingan maka dia kemudian salah menjadi benar. Ya, salah menjadi benar, haram menjadi halal. Dia harus standar kebenaran, standar keilmuan, standar ilmiah yang harus dikedepankan. Saya teringat dengan sebuah kisah yang pernah saya baca waktu SD. Bukunya saya lupa, tapi narasinya itu saya masih ingat. Begini ceritanya. Dulu ada seorang raja yang ingin memiliki pakaian kebesaran. Maka dia kemudian pesan kepada seorang penjahit agar dijahitkan pakaian kebesarannya. Maka sang penjahit kemudian dipanggil, kemudian deal kontrak untuk membuat pakaian kebesaran sang raja. Tetapi karena permintaannya itu sulit, ya, permintaannya itu aneh-aneh mungkin, ya. Terus dan dipadu dengan si penjahit itu memang tukang males gitu kan, ya. Nah, akhirnya walaupun sudah kontrak, walaupun sudah deal, ternyata tidak dikerjakan oleh sang penjahit itu. Sampai di waktu deadline-nya itu pun belum selesai, dan artinya tidak dikerjakan sama sekali, ya, tidak dikerjakan sama sekali. Tapi si penjahit itu punya akal bulus, ya, dia itu cerdik dan culas, ya. Ketika ada utusan raja untuk mengambil pesanan pakaian kebesaran itu, sang penjahit itu bilang begini, ini adalah pakaian kebesaran raja, saya taruh di kotak. Ini adalah karya saya yang sangat fenomenal, karya saya yang sangat hebat. Hanya orang yang bersih hatinya, orang yang tidak korup, orang yang tidak banyak dosa yang bisa melihatnya. Ya,
Kalau dia itu pendosa, kalau dia itu ahli maksiat, kalau dia itu korup, kalau dia itu jahat, maka dia tidak bisa melihat pakaian ini. Ini memang saya khususkan kepada orang yang mulia, orang yang baik hati. Hanya mereka yang bisa melihatnya. Maka sang penjahit itu memberikan kotak itu kepada si prajurit itu tadi. Kemudian dibawalah kotak itu ke raja, tapi sebelum ke raja itu ada tim khusus, dan tim khusus itu sudah diberitahu oleh utusan itu bahwa ini adalah karya fenomenal, karya khusus yang diberikan kepada raja. Hanya orang yang bersih hatinya, orang yang tidak banyak dosa, orang yang mulia yang bisa melihatnya, sedangkan orang yang ahli maksiat, ahli dosa, ahli kejahatan, ahli hal-hal buruk itu tidak bisa melihatnya. Tetapi betapa terkagetnya si tim khusus raja ini. Ternyata ketika dibuka petinya itu ya, peti pakaian kebesaran itu, dia tidak bisa melihatnya, ya tidak bisa melihatnya. Tapi ketika tidak bisa melihatnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia khawatir dirinya itu dikatakan sebagai seorang pendosa, seorang ahli maksiat, seorang yang korup, gitu kan. Akhirnya ia berikan kepada tuan raja. Nah, tuan raja itu pun diberi informasi bahwa pakaian ini adalah pakaian yang istimewa. Hanya orang yang istimewa, hanya orang yang hatinya suci, orang yang mulia, orang yang tidak banyak dosa, orang yang tidak korup, yang bisa melihatnya. Orang yang pendosa, orang yang ahli maksiat, orang yang kasta rendah, ya, itu yang tidak bisa melihatnya. Wah, gitu kan ya. Akhirnya dibawalah kotak itu ke dalam kamar sang raja dan dibuka oleh raja kota itu. Ternyata sang raja juga tidak mampu melihatnya. Ya memang tidak ada gitu ya. Tapi tuan raja karena gengsi, khawatir nanti anak buahnya yang melihat itu, yang melihat tadi itu bahwa sang raja adalah pendosa, korup gitu ya, ahli maksiat, pendosa, ya dan sejenisnya, maka dia pun diam dia. Nah, ketika suatu saat sang raja melakukan kunjungan kerja ke sebuah daerah, ya ke sebuah daerah, raja itu memakai pakaian kebesarannya, ya. Karena dulu ya tidak ada pakaian dalam, ya tidak ada celana dalam. Ya ketika dia itu memakai itu ya sebenarnya tidak memakai gitu ya, tapi ya artinya dia itu telanjang gitu kan. Tetapi desas-desus bahwa raja akan melakukan kunjungan kerja itu sudah beredar di masyarakat, dan juga isu-isu yang bahwa ini adalah raja yang akan memakai pakaian kebesaran. Hanya orang khusus yang bisa melihat pakaian raja, hanya orang yang mulia, orang yang bersih hatinya yang bisa melihatnya. Maka ini pun kemudian berita ini kemudian tersebar kepada masyarakat, dan masyarakat pengen tahu sebenarnya pakaian kebesaran raja itu seperti apa. Apakah mereka ini termasuk orang yang hatinya bersih? Apakah mereka itu termasuk orang yang mulia? Apakah mereka itu orang yang tidak banyak dosa sehingga bisa melihat ataukah tidak? Maka ketika raja itu datang ke sebuah daerah itu, orang-orang rakyat itu berkasak kusuk. Ternyata kita tidak bisa melihatnya ya. Berarti kita banyak dosa gitu ya. Kita banyak, tapi mereka diam, tidak mau berkata apa-apa. Kalau mereka itu nyeletuk misalnya, sampai kemudian mereka tidak bisa melihatnya, maka orang-orang akan menuduh dia sebagai seorang yang ahli maksiat, ahli dosa, orang yang tidak mulia, orang yang tidak suci hatinya. Maka semuanya diam ketika melihat sang raja sebenarnya telanjang. Ketika orang-orang diam, ketika raja itu inspeksi ya, sedang naik kendaraan gitu ya, orang-orang diam melihat raja itu tadi. Mereka khusyuk melihat raja itu, tidak ada komentar apa-apa. Tiba-tiba ada anak kecil, anaknya si orang-orang yang ikut berkumpul tadi, ya biasa ya seperti presiden kita ketika datang sebuah wilayah itu mesti ada anak SD yang bawa bendera-bendera gitu. Nah ini ada anak kecil yang juga ikut melihat raja itu. Tiba-tiba dia itu nyeletuk, Tuan Raja, kok telanjang? Ya. Akhirnya celetukan itu
ternyata menjadi bom gitu ya, menjadi bom. Orang-orang kemudian heboh ya, raja kemudian heboh karena memang ternyata mereka telanjang gitu, dan anak kecil itu mengungkap kebenaran ya, mengungkap kebenaran bahwa simbol-simbol yang sebenarnya hanya menjadi sebuah desas-desus yang orang tidak mau mengungkap hakikat kebenaran karena takut kemuliaannya itu, kemuliaan dirinya sendiri, kehormatan dirinya itu terusik, maka mereka kemudian diam terhadap kebenaran itu. Dan ternyata anak kecil ini bisa jadi dia adalah seorang ilmuwan, bisa jadi dia adalah seorang sarjana, bisa jadi adalah seorang magister, seorang dokter, seorang filsuf, seorang profesor. Dialah yang mengungkap kebenaran. Walaupun itu pahit, tetapi kebenaran harus diungkapkan. Raja dalam cerita ini, dia memang telanjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.